Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan vaksin. Hari ini kita bahas terkait dengan vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Kali ini sobat sehat, kita sudah kehadiran tamu. Ini masih muda, Pak Dokter. Dulu ketika saya sudah bekerja, beliau ini masih anak-anaknya TK. Jadi ini berarti sangkik tuanya saya atau masih mudanya Pak Dokter ini. Beliau adalah Dokter Dimas. Kita sapa sobat sehat semuanya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Bain. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Nah, ini ya, lemune yang ini sudah pun putra, putra satu. Iya. Dulu ini masih kecil ketika saya sudah bekerja di Aisyah. Sekarang beliaunya lulus dokter, bekerja di Rumah Sakit Aisyah. Okay. Dokter Dimas Akbar. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas terkait dengan vaksin DPT nih Pak Dokter. Betul, vaksin DPT. Baik Pak Dokter, sobat sehat semuanya tentunya penasaran ini, pengen tahu apa itu vaksin DPT. Ya. Nah, kalau vaksin DPT saya yakin masyarakat atau sobat sehat semuanya sudah paham ini ya. Sudah. Karena vaksin ini sudah umum. Ya. Tetapi kali ini kita nanti akan bahas vaksin DPT yang tidak panas ya. Ya, betul. Nah, ini kadang-kadang orang tua, bapak ibu si bayi, ini males ya karena begitu vaksin, selesai vaksin anaknya mesti rewel, panas ya. Panas, demam. Gitu. Nah ini sudah ada vaksin yang anti panas. Ngaten ya Pak Dokter. Baik, monggo Pak Dokter dijelaskan apa sih DPT yang tidak panas itu, bedanya apa ini dengan apa yang DPT biasanya itu? Iya. Terus jadi begini Pak Bain, untuk vaksin DPT sendiri, kalau dari pengertiannya vaksin sendiri ya kan, vaksin kan adalah bakteri atau mikroorganisme yang dilemahkan yang nanti akan diberikan ke penerima vaksinnya atau penerima imunisasinya, di mana itu untuk memunculkan kekebalan dari penyakit yang sudah dilemahkan itu tadi. Terus untuk vaksin DPT sendiri kan, DPT itu kan ada 3 Pak ini. Ada difteri, ada pertusis, sama ada tetanus. Masing-masing dari 3 itu mempunyai 3 jenis varian bakteri yang berbeda juga. Yang pertama kalau yang misalkan untuk DPT itu, untuk yang difteri dulu itu adalah memasukkan mikroorganisme atau bakteri difteri yang biasanya menyebabkan ya, kalau misalkan itu udah menyerang manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran, terutama infeksi saluran pernafasan atas yang biasanya menyebabkan nanti pilek ataupun mungkin hidung difteri difteri itu terutamanya. Terus yang kedua adalah vaksin dari pertusis sendiri. Pertusis itu juga diambil dari mikroorganisme atau bakteri dari pertusis itu sendiri. Itu nanti kalau misalkan pertusis itu, kalau misalkan bukan yang versi vaksinnya atau versi murni dari bakterinya itu sendiri Bapak ini, itu nanti bisa menyebabkan seperti batuk mengejan yang lama banget kayak gitu, ngikil kayak gitu, jadi yang menyebabkan juga infeksi saluran pernapasan atas juga untuk penderitanya. Pertusis ya, batuk juga, itu juga batuk ISPA. Terus yang ketiga itu adalah vaksin tetanus. Itu udah bakteri tetanus. Itu sudah mungkin udah banyak orang masyarakat umum juga udah tahu kalau tetanus itu seperti apa. Jadi tetanus itu memang menginfeksi, jadi bakteri yang menginfeksi nanti bisa disebabkan karena mungkin adanya kontak. Jadi ada kontak dengan misalkan logam ataupun benda-benda yang bersifatnya korosif yang bisa terdapat bakteri tetanus itu nanti yang menyerang lewat misalkan ada luka, kena paku atau kena besi yang sudah mungkin memang pintu masuknya. Pintu masuknya itu memang ada, jadi ada kontak dulu seperti itu. Jadi dia akan menginfeksi tubuh manusia atau orang yang terkena tetanus itu nanti yang bisa menyebabkan penyakit tetanus seperti itu. Untuk pemberian vaksin DPT ini, jadi 3-3-nya sudah dilemahkan dan sudah aman untuk diberikan kepada
penerima imunisasi atau vaksin, terutama ini yang diawali dengan bayi dan balita nggih Bapak Umpain nggih. Kebanyakan. Berarti vaksin DPT ini diperuntukkan bagi bayi dan balita nggih, utamanya untuk dewasa ya. Pemberian pertamanya itu memang lewat bayi dan balita. Oke. Untuk vaksin DPT sendiri itu diberikan untuk intinya atau yang wajibnya Pak PNG, wajibnya itu diberikan selama 3 kali. Selama 3 kali itu nanti di bulan bayi umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. 2 bulan, DPT pertama. DPT pertama, dosis pertama. 3 bulan, dosis kedua. Terus yang dosis ketiga itu umur 4 bulan. 4 bulan. Betul sekali. Berarti yang wajib 3 kali. 3 kali itu. Jadi untuk keperuntukannya ini, kemanfaatannya. Tadi berarti yang DPT difteri, pertussis, tetanus itu untuk menghindari itu nggih Pak? Iya. Betul. Seandainya sudah divaksin, tapi tetap terserang, itu bagaimana? Mungkin enggak? Bisa ada kemungkinan kalau misalkan sudah diimunisasi atau sudah divaksin gitu Pak. Terus misalkan di kemudian hari itu terkena, kalau sudah memang ada kontak dengan 3 bakteri atau penyakit tersebut, penyebabnya itu bisa. Tapi efek yang ditimbulkan dari penyakit tersebut itu akan jauh lebih berkurang daripada orang yang tidak diberikan vaksin. Ya. Berarti ringan ya? Ya, jadi lebih ringan atau mungkin lebih tidak seberat orang yang belum pernah vaksin sama sekali. Iya, manfaatnya ya manfaatnya berarti. Itu. Seperti itu. Berarti tetap beda karena kita juga berusaha dengan vaksin. Mudah-mudahan ya malah lebih kuat ya, tidak terserang. Insya Allah malah lebih kuat. Tapi memang tergantung lagi dengan daya tahan imunitasnya, kondisi tubuh juga itu juga berpengaruh. Tapi banyak penelitian yang memang sudah dilakukan dan dibukti di lapangan memang orang yang sudah divaksin sebelumnya seperti itu memang jauh lebih berkurang daripada orang yang sama sekali belum. Ringan ya. Nggih, Pak Dokter, untuk vaksin DPT tadi kan wajib 3 kali. Kemudian ada enggak boosternya? Oh iya. Untuk boosternya sendiri ada, diberikan selama 2 kali. Itu pada umur 18 bulan dan 24 bulan. 1 tahun lebih. 1 tahun, 1 tahun setengah. 2 tahun ya. 2 tahun. Sekitar, booster ya? Ya itu yang boosternya. Kalau yang untuk yang DPT, gitu. Terus itu berarti untuk bayi anak-anak. Kemudian mungkin sobat sehat semuanya juga pengen tahu ya, tetanus itu kan TT misalkan ya. Nah itu juga diberikan kepada yang dewasa. Kalau mau menikah, itu ya. Tapi kalau itu sama dengan yang tadi atau beda lagi? Itu versi yang beda. Kalau yang itu memang diperuntukkan untuk dewasa, dengan dosisnya juga berbeda dan jenis ininya juga berbeda, jenis vaksin. Walaupun sama kandungannya sama juga, tapi sifatnya untuk preventif dan ininya buat kalau yang DPT kan memang buat preventif dulu, jadi buat mencegah dulu. Kalau yang vaksin TT-nya itu yang biasa diberikan pada wanita yang biasanya mau persiapan untuk menikah itu memang buat yang boosternya. Jadi sifatnya berbeda juga dan ya hampir isinya sama, cuman untuk penggunaan dan sifatnya kedepannya itu berbeda. Jadi yang tadi untuk bayi dan balita. Gimana Dokter? Ini kan masyarakat mesti ya pengen tahu ya. Ini DPT yang akan kita bahas ini kan DPT yang tidak ada panasnya. Berarti beda dengan yang biasanya ya, pakai panas itu. Jadi ini sebenarnya bedanya apa sih? Kok tidak ada panasnya itu? Kalau yang vaksin DPT versi yang tidak panas atau yang aseluler DPAT itu ya, itu jadi efek samping biasanya yang ditimbulkan kalau sudah diberikan vaksin atau imunisasi apapun gitu Pak Inge. Efek samping atau reaksi pertama yang ditimbulkan oleh tubuh itu karena itu kan masuknya juga penyakit Bapak Inge, bakteri atau mikroorganisme yang masuk ke tubuh. Jadi respon pertama tubuh itu akan mendeteksi itu sebagai zat senyawa lain atau zat-zat lain yang memang zat-zat asing yang memang harus dideteksi tubuh ya. Jadi pasti efek pertama adalah menimbulkan efek misalnya seperti demam atau mungkin seperti ya badan meriang, badan keculinu seperti itu. Itu memang efek pertama karena
tubuh baru dikenalkan pertama kali dengan zat-zat atau mikroorganisme atau bakteri tersebut sehingga menimbulkan kekebalan insting dari tubuh untuk memperkuat kekebalan daya tahan tubuh dengan menimbulkan, yaitu salah satunya tadi efek sampingnya adalah demam. Panas demamnya. Ya, panas demam. Itu justru menjadi tanda ya bekerja, respon tubuhnya bekerja. Tentaranya mulai berperang, mulai merespon, ya ada kedatangan ini. Tapi itu akan memperkenalkan tubuh juga dengan penyakit-penyakit itu, dengan mikroorganisme atau bakteri itu, sehingga saya udah kenalan nih sebenarnya. Sebelumnya kan belum kenal sama sekali, belum pernah terserang itu. Tapi sudah dilemahkan. Sudah dilemahkan. Tapi sudah yang versi jinak lah Bapak ini. Kalau misalkan di arti katakan. Jadi nanti tubuh sudah mulai berkenalan dengan mikroorganisme atau bakteri itu, sehingga untuk yang selanjutnya efeknya yang pemberian kedua, ketiga ataupun mungkin yang booster itu akan lebih ringan daripada efek samping yang pertama kali. Karena sudah hafal ya. Sudah hafal. Kodenya sudah ada ini, udah kenalan dulu. Tentaranya sudah siap. Begitu kelihatan masuk dihajar. Jadi untuk selanjutnya demam itu juga menandakan bahwa dari vaksinnya itu sendiri bekerja, Mbak In. Jadi kan kalau misalkan tidak ada efek samping itu juga sebenarnya tetap bekerja. Cuman kan respon dari setiap orang atau anak atau balita atau bayi itu kan berbeda-beda. Ada yang memang ada yang memang kekebalan tubuhnya memang lagi kuat, memang lagi sehat, memang nggak gampang untuk terkena efek samping, itu juga ada. Jadi tidak bisa disamaratakan efek samping satu penerima vaksin dengan yang lain gitu. Ya tentunya bagi orang tua ini mestinya pengen kalau anaknya divaksin itu tidak ada efek sampingnya, tidak ada panas, itu yang diinginkan. Ini di rumah Siti Aisyah sudah ada tak? Sudah ada. Di sini sudah ada DPAT seluler, yang versi yang tidak demam. Yang tidak demam itu ada, yang tidak menimbulkan efek samping panas itu sudah ada di sini. Berarti orang tua dari si bayi tidak usah khawatir berarti. Tidak perlu khawatir. Kalau pengen vaksin DPT yang tidak panas, tidak rewel, datang saja ke Aisyah. Rumah sakit Aisyah sudah punya. Pak Dokter, mesti para orang tua ini juga pengen tahu ini mahal apa enggak ini, nanti jangan-jangan sampai puluhan juta. Enggak. untuk vaksin DPAT yang versi yang tidak panas, versi DPT yang tidak panas untuk di rumah sakit Aisyah sendiri harganya masih cukup terjangkau. Kalau misalkan untuk vaksinnya sendiri nggak sampai puluhan juta seperti itu, nggak sampai 1 juta malah Bapak. Ini sekitar harga kisarannya sekitar 900 untuk 900.000 untuk versi DPT yang tidak panas, menimbulkan demam. Murah berarti ya. Kalau untuk kalau misalkan memang orang tua memang tidak pengen rewel untuk putra putrinya yang mungkin mungkin karena ada prioritas sendiri-sendiri orang tua, masing-masing orang tua Pak Bayan. Jadi tidak sama kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan menginginkan tidak ada efek samping yang seperti itu, orang tua juga bisa memilih untuk vaksin DPT yang versi yang itu, yang tidak mandiri yang mandiri. Tentunya saya yakin para orang tua ini kalau terkait dengan buah hati, prioritas itu tidak dipikir. Sudah tidak. Spironya dibayar. Betul. Berarti tidak mahal ya. Kian itu dibanding dengan nanti si buah hati rewel sampai 3 hari, 2 hari, 3 hari, repot juga. Terus untuk mendapatkannya gimana ini caranya? Untuk alurnya sendiri, kalau misalkan mau mendapatkan vaksin DPT ataupun DPAT di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo, bisa langsung ke nanti pendaftaran. Nanti bisa lewat pendaftaran yang di rumah sakit atau langsung lewat aplikasi mobile Rumah Sakit Aisyah itu. Online Nanti daftar ke Poliklinik Anak, di Klinik Anak. Nanti bersama Dr. Rivia, nanti setelah daftar di Klinik Anak langsung ke Klinik Anak, nanti di sana akan diberikan keterangan lebih lanjut, informasi lebih lanjut untuk pemberian vaksin dari DPAT atau DPT itu. Penjelasannya teknis penjelasannya teknisnya di sana. Untuk harinya hari apa ini? Untuk harinya kalau di Klinik Anak sendiri hari Selasa sampai hari Jumat Bapak ini. Selasa sampai Jumat. Untuk hari Selasa sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 siang. 9 sampai 11. Alhamdulillah. Lengkap ini informasinya. Insyaallah udah lengkap Bapak. Jadi untuk para orang tua sobat sehat semuanya, jika ingin anaknya tidak mau rewel karena suntik vaksin, takutnya kalau divaksin terus rewel kan
repot. Akhirnya orang tua tidak bisa bekerja juga. Ya, mungkin ada kesibukan lain atau ada lain gitu. Itu nanti ada alternatif untuk dilakukan vaksin di Rumah Sakit Umum Aisyah tanpa rewel atau tanpa ada gejala panas dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas informasinya. Sama-sama, Pak. Dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke sobat sehat semuanya. Bagaimana agar buah hati kita ini tetap sehat dan lain-lain. Mungkin untuk sobat sehat semuanya, bahwasanya kalau mungkin masih banyak pendapat-pendapat ataupun mungkin omongan di masyarakat bahwa vaksin atau imunisasi itu mungkin nanti menyebabkan ini, menyebabkan itu, nanti bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi karena sudah banyak sekali bukti-bukti yang ada baik di lapangan ataupun secara penelitian dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya vaksin itu sangat aman dan sangat dianjurkan terutama untuk buat anak-anak putra-putri masyarakat semuanya, karena itu adalah salah satu penanganan atau pencegahan pertama, pembentukan preventif ya, tindakan preventif yang harus dilakukan untuk bisa menimbulkan kekebalan dan daya imun, kekuatan tubuh dari buah hati atau anak-anak putra-putri dari Bapak Ibu dan masyarakat sekalian seperti itu. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena sudah dilakukan sejak lama sekali dan efeknya juga sudah terbukti dengan klinis secara penelitian dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kan ada efek samping ataupun mungkin ada efek yang terjadi setelah diberikan vaksin, itu adalah suatu hal yang wajar kayak gitu dan bisa ditangani selama orang tua juga harus memperhatikan bagaimana kondisi dari tubuh dari penerima vaksin nanti. Bayi dan balitanya harus diberikan persiapan yang kuat juga. Jadi kalau misalkan bayinya sakit, bayinya memang mungkin tidak enak badan dan memang belum siap untuk diterima vaksin, ya tidak apa-apa kayak gitu. Tapi tetap nanti kalau sudah sehat, sudah kuat, sudah bisa untuk diajak bepergian, untuk diajak vaksin, ya tidak apa-apa, memang harus segera diberikan vaksin seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk masyarakat semuanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter atas ilmunya untuk sobat sehat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan demikian tadi sobat sehat obrolan kita terkait dengan vaksin DPT dengan Dr. Dimas Akbar. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Siap, amin. Sobat sehat, demikian tadi obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.